YouTube, kembali di channel Master Perez. Kita akan mengulas di dunia gadget lagi. Pembahasan pertama yang akan saya ulas sudah dilihat unboxing ya. Kita akan membahas di Sony Alpha yang kelas premium untuk APS-C atau di kelas flagshipnya APS-C yaitu 6600. Kenapa ada di tangan saya ada yang generasi pertama A6000? Nah, itu nanti akan pembahasan pertama karena kita akan ulas terlebih dahulu. Ada poin-poin yang akan saya utamakan bagi Anda yang berencana ingin beli 6600 atau upgrade ke 6600. Anda mungkin perlu tahu sedikit terkait pembahasan ini. Yuk langsung saja kita ulas. Oke, pembahasan pertama yang saya ulas adalah dari segi body sob. Alpha 6000 saya suka. Pertama kali hadir dengan body yang compact. Kemudian bisa layar flip. Memang nggak flip sampai 180, itu kekurangan karena dulu saya pakai Canon 600D itu bisa flip, itu enak, bisa buat vlogging, tapi fiturnya kalah itu dibandingkan A6000. Tapi ini sekarang bahasanya adalah Anda ingin beralih ke sebuah upgrade menuju ke yang lebih advance dari sisi videografi terutama ya, karena saya akan menyoroti di videografinya. Kenapa fitur-fitur tersebut menjadi topik utama. Pertama, ini yang bahasan pertama adalah dari body di A6000 itu masih body plastik sob, dan tentunya belum ada weather shieldnya. Sedangkan 6600 dengan bobot yang memang lebih berat, dia punya body itu aluminium magnesium, dimana dia punya weather shield dan bisa dust proof, dan juga ini bisa kayak splash proof kayaknya. Mungkin nggak yang gebyur ya, mungkin hujan it's okay. Pembahasan pertama adalah dari body, bobot 6600 Anda harus siapkan ekstra tenaga, lebih mantap. Oke, poin yang kedua Anda harus pertimbangkan adalah kalau A6000 di bawah-bawahnya masih ada pop-up flash, tapi di 6600 langsung dijumpai notice di bagian atas itu pop-up flashnya nggak ada sob. Saya juga selama menggunakan Alpha 6000 jarang banget menggunakan pop-up flash ini, tapi saya lebih kecenderungan menggunakan external flash seperti ini, bahkan menggunakan remote-nya. Anda bisa main strobe, kemudian berkreasi lebih enak dengan menggunakan external flash. Jadi otomatis dengan hilangnya pop-up flash ini di 6600 bagi saya no problem, bahkan bagi saya menguntungkan karena diganti dengan adanya custom button di belakang. Kemudian ditambah dengan fitur, kalau dari atas kita lihat bisa, atas ini ada lubang 3 sama seperti di 6000 ada lubang 3 di bawah, itu adalah speaker di bagian atas untuk 6600 ini. Kemudian custom buttonnya itu ada tambahan 2 di atas dan 2 di belakang. Anda semakin lengkap untuk bisa shortcut sebuah fitur, shortcut kebutuhan Anda videografi, fotografi itu dengan tambahan custom button seperti ini ya. Dan juga dari dial Anda bisa lihat ada beberapa perubahan, ada kayak automatic auto-nya, intelligent auto itu nggak ada di sini. Bener-bener ini dituntutkan ya. Kalau Anda beralih dari kelas yang bawah menuju ke sini, Anda berarti beralih semakin profesional lagi dalam fotografi maupun videografi. Kemudian tilt ini, kalau 6600 hanya tilt seperti ini. 6600, 6100, 6400 itu yang diunggulkan adalah bisa flip 180 derajat seperti ini. Anda bisa vlogging, Anda bisa kesempatan vlogging atau lebih memudahkan Anda untuk memvideo di saudara, atau Anda maksudnya videografi tapi Anda alone tanpa kru seperti saya. Anda bisa dengan mandiri seperti ini. Oke, dari body custom button sudah. Kemudian yang notice selanjutnya adalah dari grip. Bisa dilihat gripnya nih. Grip di 6600 lebih tebal. Nah, itu lebih enak cengkramannya karena dia bobot lebih berat. Plus baterainya udah nggak menggunakan FW50 yang cepat habis ya, itu keluhan lama dan keluhan klasik. Tapi di sini 6600 menggunakan baterai kelas dari saudara yang premiumnya di kelas full frame yaitu Z series. So Anda nggak bingung lagi untuk kehabisan baterai. Bahkan saya menjumpai notice satu, Anda sambil biasa saya menggunakan power bank juga mengecas. Pada saat kalau saya dari A6000 ya, itu pakai power bank, saya nyalakan power bank aktif, itu kita nggak bisa foto. Tapi ini 6600 saya jumpai spesial,
lu nggak bakalan bingung kehabisan baterai sob. Yang penting lu punya power bank. Power bank lu colokin, lu bisa foto, videografi sepuas lu sampai power bank lu habis, baru menggunakan baterai. Karena pada saat nyambung ke power bank itu langsung make tenaga yang dari power bank. Kemudian yang saya soroti selanjutnya adalah saya notice di slotnya 6000 saya pakai dari Alpha 6000 ini saya cukup disayangkan. Videonya bagus, saya nggak mengkomplain hal tersebut karena dari A6000 sampai ini mereka menggunakan 24,3 megapiksel. Mereka sama-sama menggunakan sensor yang sama, APS-C, nggak ada upgrade. Tapi yang saya lihat adalah portnya. 6000 nggak bisa recording audio. Di generasi selanjutnya Anda masih bisa menjumpai port audio mau upgrade ke 6100 dengan budget yang sedikit lebih mahal, it's worth it. Layar udah flip ke atas 180 buat vlogging pemula bagus. Tapi di 6600 itu lebih advance lagi karena Anda bisa monitor suara Anda langsung karena ada port jack-nya audionya. Ada mic sama jack audio. Nice work. I like it. Selanjutnya pengambilan gambar. Dia udah menggunakan 5 axis. Sehingga untuk 5 axis ini pengambilan gambar dengan speed rendah. Nanti kita bandingkan ya A6000 dengan 6600 pengambilan low speednya bagaimana. Karena ada 5 axis ini seperti di fitur yang full frame, pengambilan gambar low light, kemudian videografinya itu lebih stabil. Tapi untuk videografi kita sambil jalan no. Itu pasti akan goyang. Nanti kita lihat sama-sama ya. Kemudian fitur fokusnya. Nah, yang saya suka dari generasi Alpha 6000 ini adalah fokusnya. Titik fokusnya yang cukup banyak dan cukup cepat. Ada tracking. Jadi 6000 kalau Anda masih mau cari pemula, mau cari foto yang kualitasnya bagus, fiturnya oke, A6000 masih bisa menjadi andalan di 2021 ini. Trackingnya ada, cuman di 6600 lebih advance lagi dikembangkan fitur tersebut. Ada eye focusnya, itu Anda bisa live eye focus, mata itu langsung, bahkan hewan pun bisa di tracking seperti itu ya. Itu menurut saya dari upgrade ini cukup luar biasa, amazing banget untuk fitur videonya. Jadi memang didedikasi untuk sebuah video. Nah, perekaman 4K-nya pun udah bisa perekaman 4K tentunya ya. Di 6400 juga sama, tapi ada fitur-fitur di mana untuk movie making atau movie maker, di mana ada HLG, HLG, hybrid log gamma atau S-Log juga, di mana ada pengaturan sinematik dan macam-macam. Ini saya belum cobain semua karena cukup banyak sekali fitur yang ada di dalam 6600. Udah, kita nggak usah panjang melebar lagi bahas. Tapi itu poin-poin yang Anda harus pertimbangkan. Yang terakhir adalah pertimbangan dari segi harga. Udah, budget Anda lebih, bisa di atas 20, nih langsung ambil kitnya. Tapi kalau Anda upgrade, lensa udah punya, ambil yang body only aja. Itu kadang Anda bisa dapat di bawah 17 jutaan bisa dapat ya. Karena nggak ada salahnya memang kalau dibandingkan 6600 memang lebih murah. Cuman ada pertimbangan tadi yang saya sebutkan, baterai dan sebagainya. Itu poin-poin yang harus Anda pertimbangkan dibandingkan 6400. Kalau saya bilang memang dari harga memang sedikit overpriced, tapi sedikit worth it lah. Oke, langsung saja kita testing, uji coba lah dari hasil foto dan video-videonya. Ini hasil perekaman dengan menggunakan Alpha 6600. Bagaimana menurut kalian? Ini tanpa gimbal ya, saya handheld aja. Ini perekaman vlogging menggunakan 6600 dengan flipnya seperti ini, dan hasil suaranya bagaimana penangkapannya? Saya sambil jalan di suasananya. Saya bisa begini dengan menggunakan 6600 tapi tidak di 6000. Ini enaknya. Jadi Anda mau film sendiri sambil pegang tangan kayak gini, ini hasilnya. Oke, sekarang kita akan coba kalau saya di belakang kamera tanpa menggunakan mic, suaranya bagaimana. Nah, ini saya sambil jalan ya. Sambil jalan. Ini dia cahaya dari mataharinya. Wah, flare langsung.
Ini kondisi perekaman sambil jalan, handheld ya. Ini handheld. Kita tes dari kemampuan 5 axis dari 6600 bagaimana sambil ngevlog. Dibandingkan 6000 nanti, wah pasti jauh banget. Oke, ini hasil perekaman dari 6600 menggunakan handheld. Ini hasil perekaman menggunakan Alpha 6000 sambil jalan. Dibandingkan hasilnya 6600 bagaimana? Kalau yang pas 6600 tadi masih ada cahaya sedikit ya. Ini cahayanya udah mulai redup. Dan suaranya bagaimana? Dan ini nggak bisa menggunakan mic otomatis ya. Ini suara onboard dari mic-nya. Hasilnya seperti ini. Saya sambil jalan. Hasilnya bagaimana? Ini dia. Apakah lebih shaky-shaky? Kita akan coba menggunakan testing perekaman saat saya ada di belakang handheld ya. Ini perekaman sambil jalan. Suaranya bagaimana? Suara saya di belakang. Ini saya sementara memegangnya dengan 2 tangan. Kalau sekarang one handheld tanpa stabilizer nih kayak gini nih hasilnya. Ini perekaman menggunakan handheldnya ya. Lokasi masih sama. Bedanya tadi ada cahaya masih masuk dari sana, sekarang udah cahayanya menghilang. Dan ini handheld. Saya pegang 2 tangan lagi. Hasilnya bagaimana? Itulah bedanya 6600 dengan A6000. Otomatis hasilnya berbeda. Dan kalau Anda mau upgrade, bisa pertimbangan. Kalau dari kualitas image, menurut saya sih hampir-hampir sama ya. Oke, ini perekaman dari Sony Alpha A6000-nya. Silakan sampaikan komentar Anda di bawah. Ini testing perekaman dengan ISO 250. Saya akan coba naikkan menjadi belasan ribu. Kita akan lihat hasilnya bagaimana. 12.800, 20.000, 25.600, 32.000. Coba turunkan lagi sedikit lah. 16.000 kayaknya lebih proper. Dan ini perekaman dengan yang sama 16.000 ISO-nya. Dan kita lihat hasilnya background dengan saya bagaimana. Ini ada terbantu dengan lampu yang ada di jalan sehingga menyinari kayak gini. Dan ini hasil perekaman dari 6600 kondisi malam. Ini sesi dimana yang belum saya otak-atik. Nanti akan ada sesi sendiri. Kita coba jalan-jalan menggunakan 6600 yang street fotografi, video. Kita testing semua fitur-fiturnya secara langsung. Kalau ini kan belum pengujian lengkap, tapi ini sedikit testing aja hasilnya kayak gini. Demikian untuk kurang lebih 10 pertimbangan jika Anda ingin upgrade atau ganti ke kamera yang lebih profesional lagi. Bisa memilih 6600 dari Sony Alpha. Dan untuk pembelian Anda bisa menuju ke gudang kamera di Kota Malang. Bagi yang area Malang, silahkan ke gudang kamera. Perlengkapan di sini cukup lengkap, kamera juga lengkap, dan bahkan Anda bisa tukar tambah di sini. Dan perlengkapannya pun dari aksesori tas, lensanya pun cukup lengkap, hingga tripod juga ada. So, yang ingin fotografi lebih lengkap lagi, silahkan kunjungi langsung di gudang kamera. Demikian ulasan terkait 6600 dari channel Master Perez. Sampai jumpa di gadget-gadget selanjutnya. Sampai jumpa and bye-bye. Jangan lupa yang belum subscribe, like, silahkan untuk update di dunia gadget maupun otomotifnya.